Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu sehat kan, Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baik kalau kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Kepada Juliana Pane sebagai ketua kelas, boleh dipimpin doanya? Baiklah, kepada teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Juliana Pane. Nah, selanjutnya kepada sekretaris boleh direkap absen hari ini ya, siapa-siapa aja yang datang dan siapa-siapa aja yang tidak hadir. Nanti di akhir boleh dikasih absennya ke Ibu. Nah, selanjutnya, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kompetensi dasar yaitu siswa mampu menjelaskan kecenderungan baru tentang teori evolusi, peranan mutasi bagi evolusi, teori evolusi netral, dan teori Harun Yahya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu siswa dapat memahami kecenderungan baru terhadap teori evolusi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pandangan-pandangan baru terhadap teori evolusi. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan peranan mutasi bagi proses evolusi. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan teori evolusi netral. Dan yang terakhir, yang kelima, siswa menjelaskan perbedaan teori Harun Yahya terhadap teori evolusi Darwin. Nah, selanjutnya, di sini Ibu ingin bertanya. Kalian tahu apa organisme yang pertama kali muncul di bumi? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Ya, Siti Mutia. Apa itu, Nak? Eukariota, Bu. Ya, bagus sekali. Terus, selanjutnya kira-kira teori evolusi mengalami perkembangan atau tidak setelah teori Darwin? Mengalami perkembangan, Bu. Ya, bagus sekali. Terus, adakah teori baru mengenai teori evolusi setelah yang dikemukakan oleh para ahli? Ada, Bu. Contohnya? Teori Tarmak, Bu. Teori setelah yang dikemukakan para ahli itu ada nggak teori baru selain yang dikemukakan para ahli? Kurang tahu, Bu. Ada, Bu. Apa itu? Teori hologenome, Bu. Ya, benar. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini. Kepada Juliana, boleh di-share, Nak, PPT-nya. Bentar ya, Bu dan teman-teman. Ya. Baik, terima kasih kepada Juliana. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang kecenderungan baru terhadap teori evolusi. Jadi, kecenderungan baru terhadap teori evolusi yaitu keanekaragaman makhluk hidup dihasilkan oleh nenek moyang yang muncul dan punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Nah, selanjutnya slide yang kedua, Juliana.
Iya, Bu. Pilih slide yang kedua, Eh, Nak. Laptopnya nge-lag pula nih, Bu. Aduh. Oh, yaudah sambil menunggu laptopnya Uli, Ibu jelaskan aja langsung ya sambil biar mempersingkat waktu. Nah, selanjutnya itu yang pertama ada mutasi DNA dan dampaknya. Apa itu mutasi? Nah, mutasi adalah peristiwa perubahan susunan atau jumlah materi genetik pada kromosom atau DNA yang bersifat menurun. Perubahan materi genetik dapat menyebabkan perubahan sifat pada tingkatan sel atau individu. Tidak setiap perubahan DNA adalah mutasi. Dikatakan mutasi apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, adanya perubahan materi genetik atau DNA. Yang kedua, perubahan tersebut bersifat atau tidak dapat diperbaiki. Kemudian yang ketiga, hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunan. Nah, selanjutnya, mutasi DNA. Mutasi gen disebut juga mutasi titik, yaitu perubahan materi genetik pada gen akibat urutan basa nitrogen pada rantai DNA yang berubah. Perubahan urutan basa nitrogen dapat menyebabkan perubahan urutan asam amino yang juga berdampak pada perubahan genotip dan fenotip suatu individu. Dicatat ya anak-anak, nanti di akhir akan Ibu kasih LKS. Nah, gen adalah bagian sel yang berada di dalam kromosom. Bagian ini bertugas untuk membawa genetik yang tersimpan di dalam DNA dari orang tua ke anak. Informasi genetik inilah yang membuat anak dan orang tua biasanya punya kemiripan. Mulai dari kemiripan fisik, seperti wajah, rambut, hingga penyakit yang diderita. Mutasi gen dapat terjadi akibat perubahan jumlah basa nitrogen, perubahan jenis basa nitrogen, dan perubahan letak urutan basa nitrogen pada rantai nukleotida. Nah, apa aja dampak mutasi DNA? Jadi, dampak mutasi DNA ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama meningkatkan produksi pertanian, diantaranya tanaman padi, gandum, tomat, kentang, bunga lili, kelapa polipoidi, kol polipoidi, dan sebagainya. Pada umumnya, tanaman polipoidi berukuran lebih besar atau buahnya atau bunganya dan lebih sehat. Kemudian dampak mutasi positif yang kedua yaitu mutasi radiasi dengan sinar gamma dapat menghasilkan bibit unggul. Contoh pada tanaman pelita 1 dan 2 menghasilkan pada jenis Atomita 1 dan 2 di mana bibit unggul ini mempunyai kelebihan tahan terhadap lereng coklat dan bakteri Xanthomonas oryzae. Kemudian dampak positif yang ketiga yaitu mutasi pada organisme dapat meningkatkan hasil antibiotika, misalnya mutan penicillum penghasil antibiotik penicillin. Kemudian dampak positif yang keempat, varietas tanaman baru yang menghasilkan buah-buahan tanpa biji seperti semangka atau buah dengan ukuran besar dibandingkan ukuran normal. Nah, apa dampak negatif dari mutasi DNA? Nah, yang pertama itu ada terjadinya mutasi gen menyebabkan beberapa kelainan pada manusia, antara lain sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, sindrom Jacob, sindrom Edward, sindrom Wolff, dan sindrom lainnya. Kemudian dampak negatif yang kedua, penemuan buah tanpa biji dapat mengakibatkan tanaman mengalami kesulitan untuk mendapatkan generasi penerus. Kemudian dampak negatif yang ketiga, pemberian insektisida yang tidak sesuai dosisnya dapat mengakibatkan mutasi pada hama sehingga akan menjadi resisten terhadap jenis insektisida yang sama. Hama yang resisten akan mengalami peledakan jumlah sehingga akan merusak tanaman budidaya. Kemudian
dampak negatif yang keempat yaitu penggunaan sinar radioaktif pada proses mutasi dapat mengakibatkan tumbuhnya sel kanker dan cacat bawaan pada janin dalam rahim. Nah, mutasi dalam mekanisme proses evolusi. Apa sih mutasi dalam mekanisme proses evolusi? Ada yang tahu anak-anak? Saya, Bu. Ya, Juliana. Mutasi yang menyebabkan perubahan pada suatu individu yang menyebabkan terjadinya evolusi. Ya, Gitu, Bu. hampir benar. Jadi, mutasi dalam mekanisme proses evolusi adalah perubahan gen dan kromosom yang disebabkan oleh mutasi dapat menimbulkan perubahan-perubahan sifat dari tingkatan sel hingga tingkatan individu. Perubahan-perubahan ini menyebabkan terjadinya variasi-variasi sifat yang menimbulkan keanekaragaman pada organisme. Tingkat keanekaragaman organisme yang terus meningkat akibat mutasi dapat menyebabkan terbentuknya spesies-spesies baru dengan sifat-sifat yang berbeda dari nenek moyangnya. Dalam hal ini terjadilah proses evolusi. Terima kasih pada Juliana Panis tadi sudah menjawab. Nah, selanjutnya teori evolusi netral. Apa yang dimaksud dengan teori evolusi netral? Nah, jadi yang pertama itu kita bahas teori netral. Teori netral adalah teori yang menerangkan bahwa pada level molekul, seleksi alam tidak selalu bekerja. Bagian DNA atau protein yang bebas dari tekanan seleksi alam akan mengalami evolusi netral. Nah, evolusi netral itu apa, Bu? Jadi, evolusi netral adalah evolusi yang menghasilkan keanekaragaman tanpa bukti tertentu. Mutasi netral adalah mutasi yang melahirkan sifat baru tanpa dibebani seleksi alam. Jadi, teori evolusi netral itu adalah teori evolusi yang menghasilkan keanekaragaman tanpa fungsi tertentu. Misalnya keanekaragaman isogenik. Mutasi netral adalah mutasi yang melahirkan sifat baru tanpa dibebani oleh seleksi alam. Nah, selanjutnya kita masuk ke pandangan baru tentang teori evolusi. Seperti yang sudah Ibu tanyakan di awal tadi, anak-anak Ibu sudah menjawabkan bahwa ada beberapa teori baru atau pandangan baru mengenai teori evolusi setelah yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya, termasuk itu adalah Darwin ya. Nah, jadi pandangan baru terhadap evolusi itu adalah mohon maaf anak-anak, Ibu ulangi ya. Pandangan baru terhadap teori evolusi yaitu terdiri atas teori materialisme yang menyatakan hidup sebenarnya adalah perwujudan atau manifestasi dari materi. Materi melakukan reaksi kimia dan proses fisika sehingga timbul energi gerak dan aliran listrik yang memunculkan energi untuk bergerak, menanggapi rangsangan, dan berkembang biak. Teori vitalisme yang menyatakan materi dan hidup itu terpisah, artinya materi ada, hidup pun ada. Hidup bersemayam di dalam materi sehingga materi itu mampu melakukan kehidupan. Nah, jadi ini ada beberapa pandangan baru tentang teori evolusi. Yang pertama itu ada menurut pandangan Harun Yahya. Konsep kehidupan yang berasal dari benda mati bertentangan dengan hukum dasar biologi. Dalam hal ini, Harun Yahya memberikan gambaran bahwa sel hidup merupakan hasil pembelahan dari sel hidup juga, dan bukan dari pembelahan sel yang mati. Harun Yahya membantah bahwa gagasan yang menyatakan bahwa kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya. Jadi si Harun Yahya ini membantah tentang teori yang menyatakan bahwa kehidupan itu muncul dari kehidupan sebelumnya. Gagasan tersebut mengandung arti bahwa makhluk hidup
yang pertama kali muncul di bumi berasal dari kehidupan yang ada. Harun Yahya mengungkapkan pendapat dari sudut pandang berbeda yang menyatakan bahwa di alam semesta ini ada pencipta atau kreator, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Salah satu bantahan Harun Yahya tersebut merupakan bagian dari pendapat dalam meruntuhkan teori evolusi Darwin. Nah, salah satu pokok pikiran teori evolusi yang juga tak luput dari bantahan Harun Yahya adalah tentang mutasi. Nah, jadi si Harun Yahya ini nggak cuman meruntuhkan teori evolusi Darwin, dia juga meruntuhkan teori evolusi tentang mutasi. Di dalam pandangan evolusi Darwin, mutasi dikatakan sebagai proses yang membentukkan spesies baru yang berbeda dari ketuanya. Harun Yahya menentang pandangan yang menyatakan bahwa mutasi dapat bersifat menguntungkan, tetapi pada kenyataannya setiap mutasi bersifat membahayakan. Harun Yahya memberikan beberapa contoh akibat merugikan yang ditimbulkan karena mutasi. Harun Yahya mengajukan 3 alasan utama mengapa mutasi tidak dapat dijadikan bukti pendukung dari evolusi. Yang pertama, tidak pernah ditemukan mutasi yang bermanfaat karena mutasi terjadi secara acak dan akan merusak susunan dan komposisi materi. Mutasi tidak menambahkan informasi genetik yang baru, tetapi hanya bersifat berubah atau merusak yang dapat mengakibatkan ketidaknormalan. Kemudian yang ketiga, agar dapat diwariskan pada generasi selanjutnya, mutasi harus terjadi pada sel-sel reproduksi organisme. Nah, itu saja penjelasan materi tentang kecenderungan baru terhadap teori evolusi dari hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Izin Bu, suara Ibu agak ini Bu, kersek-kersek gitu Bu. Oh iya, udah kedengeran? Ini lebih jelas Bu. Oke, baik. Nah, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok ini nanti akan mengerjakan LKS yang Ibu bagi nanti di grup ya. Nah, jadi catat ya Nak nama-nama kelompoknya. Kelompok yang pertama itu ada Juliana Pani, Fatima Lubis, dan Akbar Andrian. Ada kan orang-orangnya? Ada ya. Kemudian kelompok yang kedua ada Rosida, Ermalisa, dan Rija Hairia. Jadi catat. Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya kelompok yang ketiga itu ada Ajeng Pramita, Alda Novia, Masrina Sitanggang, dan Haditha Nurrahma. Itu kelompok 3 ya. Nah, selanjutnya kelompok 4 ada Sukia Rahma, kemudian ada Anissa Antiwi, ada Jari Datul, dan Kiki Widya Afrina. Nah, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5, itu ada Fatimah Prawita, Siti Mutia, Indah Andarini, dan Seri Abayah. Sebentar Ibu kirim LKS-nya ya anak-anak ke grup. Iya, Bu.
Udah masuk kan anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Baiklah, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKS sambil didiskusikan sama teman sekelompoknya ya, yang udah Ibu bagi tadi. Nanti kalau udah siap, langsung bilang, Bu, udah siap ya. Baik, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Didiskusikan ya anak-anak sama teman sekelompoknya. Nanti Ibu suruh presentasikan jawabannya.
Udah siap? Ada yang udah siap? Sudah, Bu. Yang lain udah siap, anak-anak? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, langsung saja ya. Pertanyaan nomor 1 di LKS itu adalah jelaskan kecenderungan baru terhadap teori evolusi. Nah, dari kelompok 1 sampai kelompok 5, ada yang ingin menjawab? Pertanyaan nomor 1 atau perwakilan dari Kami, Bu. Kelompok 2, Bu. Mau jawab. Oke, silakan Rosida. Jadi, Bu, kecenderungan baru terhadap teori evolusi itu karena keanekaragaman makhluk hidup yang dihasilkan oleh nenek moyang yang muncul dan punahnya makhluk hidup tersebut karena disebabkan oleh bencana alam. Ya, benar sekali. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 2. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan pandangan baru terhadap teori evolusi. Nah, ada dari perwakilan kelompok yang menjawab? Kami, Bu. Siapa itu? Alda itu, Bu. Alda? 3. Kelompok 3 ya? Ya, Bu. Oke, silakan kepada Alda. Jelaskan pandangan baru terhadap teori evolusi. Nah, pandangan baru terhadap teori evolusi yaitu terdiri atas teori materialisme yang menyatakan hidup sebenarnya adalah perwujudan atau manifestasi dari materi. Materi melakukan reaksi kimia dan proses fisika sehingga timbul energi, gerak, dan aliran listrik yang memunculkan energi untuk bergerak, menanggapi rangsangan, dan berkembang biak. Nah, teori vitalisme yang menyatakan materi dan hidup itu terpisah. Di sini artinya materi ada, hidup pun ada. Hidup bersamaan di dalam materi sehingga materi itu mampu melakukan kehidupan. Udah, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya. Kasih aplaus dulu kepada kelompok 3, anak-anak. Terima kasih kepada Alda, perwakilan kelompok 3 yang sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan mengenai mutasi dalam mekanisme proses evolusi. Yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, dari Datul, silahkan. Dari Datul, dari kelompok ya? Iya, Bu. Oke, silahkan dari Datul. Jadi pertanyaannya, jelaskan mengenai mutasi dalam mekanisme proses evolusi. Nah, jadi mutasi dalam mekanisme proses evolusi yaitu perubahan gen dan kromosom yang disebabkan oleh mutasi dapat menimbulkan perubahan-perubahan sifat dari tingkatan sel hingga tingkatan individu. Perubahan-perubahan ini menyebabkan terjadinya variasi-variasi sifat
yang menimbulkan keanekaragaman pada organisme. Tingkat keanekaragaman organisme yang terus meningkat akibat mutasi dapat menyebabkan terbentuknya spesies-spesies baru dengan sifat-sifat yang berbeda dari nenek moyangnya. Dalam hal ini terjadilah proses evolusi. Sudah, Bu? Ya, bagus sekali soalnya. Berarti tadi mencatat ya apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih kepada Jari Datul. Kita beri applause dulu untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Jelaskan pengertian dari yang pertama ada teori netral, yang kedua evolusi netral, dan yang ketiga mutasi netral. Coba dulu kelompok 1 nih, ada anak cowoknya, Akbar. Akbar bisa jawab nggak, Nak? Pertanyaan Bisa, nomor Bu. 4. Oke, silakan Akbar. Jadi yang pertama ada teori netral. Teori netral ialah teori yang menerangkan bahwa pada level molekul seleksi alam tidak selalu bekerja. Bagian DNA atau protein yang bebas dari tekanan seleksi alam akan mengalami evolusi netral. Kemudian evolusi netral adalah evolusi yang menghasilkan keanekaragaman tanpa fungsi tertentu. Dan yang ketiga, mutasi netral adalah mutasi yang melahirkan sifat baru tanpa dibebani seleksi alam. Itu saja, Bu, yang bisa saya jawab. Oke, bagus sekali ya Akbar. Dari kelompok 1, kita kasih close dulu untuk Akbar, anak-anak. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi nih tentang teori Harun Yahya. Coba kalian tuliskan dan jelaskan perbedaan teori Harun Yahya terhadap teori evolusi Darwin. Nah, ada yang ingin menjawab, anak-anak? Kelompok 5 nih, Bu. Belum ada lainnya nih nanti. Ya, Bu, saya, Bu. Ya, silakan Siti Mutia. Ya, perbedaan dari teori Harun Yahya terhadap teori evolusi Darwin yaitu tidak adanya bentuk transisi pada makhluk hidup. Kerumitan struktur makhluk hidup adalah bukti penciptaan. Makhluk hidup telah diciptakan dengan sempurna. Nah, teori Darwin mengatakan makhluk yang ada saat ini merupakan perwujudan makhluk hidup pada masa lalu. Perkembangan spesies dipengaruhi oleh seleksi alam dan variasi antara populasi. Itu aja, Bu. Terima kasih, ya. Dana. Sudah, Ibu. Sudah. Terima kasih kepada Siti Mutia yang sudah menjawab pertanyaan nomor 5. Kita kasih plus untuk Siti Mutia dan kelompok-kelompok yang sudah menjawab pertanyaan di LKS hari ini. Oke, dengan berakhirnya menjawab pertanyaan dari LKS tadi, maka sebentar lagi berakhir pelajaran kita hari ini. Ada dari anak-anak yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan, anak-anak? Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Udah, Ibu simpulkan aja ya. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini adalah pencenderangan baru terhadap teori evolusi adalah yaitu keanekaragaman makhluk hidup dihasilkan oleh nenek moyang
yang muncul dan punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Pandangan baru terhadap teori evolusi yaitu terdiri dari teori materialisme yang menyatakan hidup sebenarnya adalah perwujudan manifestasi dari materi. Nah, sedangkan teori vitalisme yang menyatakan materi dan hidup itu terpisah, artinya materi ada, hidup bersemayam di dalam materi, sehingga materi itu mampu melakukan kehidupan. Nah, teori Harun Yahya berpendapat bahwa kehidupan merupakan hasil ciptaan yang sudah dirancang oleh Tuhan Maha Esa. Jadi dari pembelajaran hari ini kita dapat ketahui kelemahan dari teori evolusi Darwin itu disebabkan masih minimnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang biologi molekuler yang dapat dijadikan sebagai penjelasan dari teori evolusi Darwin. Nah, mungkin itu saja kesimpulan kita hari ini. Untuk tertaris nanti kumpulkan LKS dari teman-teman tadi, terus nanti kasih ke Ibu ya, Nak. Nah, Baik, Bu. Iya, Bu. Oke. Jangan lupa untuk mempelajari materi kita minggu depan ya, anak-anak. Iya, Baik, Bu. Iya, Bu. Jadi untuk tugas rumah untuk dikumpulkan minggu depan, kalian membuat mapping tentang pembelajaran hari ini. Nanti akan dikumpul di minggu depan ya. Baik, Bu. Baik. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa sebelum menutup pembelajaran hari ini. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Juliana Panik. Baiklah. Ada Juliana Panik. Baiklah, kepada teman-teman semua, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Sama-sama.